Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Ustadz harapkan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak Ustadz yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, hari ini kita akan belajar hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Nah, di dalam Islam, untuk menjadi pribadi muslim yang baik, salah satu caranya adalah menghindari berkata bohong dan ingkar janji. Karena perbuatan itu akan menjadikan kita ciri-ciri orang yang munafik, bukan menjadi pribadi muslim yang baik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayatul munafiquna thalath." Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, apabila ia berkata, ia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila ia berjanji, ia mengingkari. Wa idza tumina khana, apabila ia dipercaya, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis tadi, Ustaz mau kasih tahu nih, apa itu munafik? Munafik diambil dari akar kata bahasa Arab. Nafaqa yunafiqu nifaqun wa huwa munafiqun, yang artinya lubang tempat bersembunyi. Orang-orang munafik dia akan senang bersembunyi dengan kata-katanya apabila ia melakukan kesalahan. Maka orang-orang yang senang bermain kata-kata ketika dia berbuat salah, maka dia termasuk dalam ciri-ciri orang munafik. Sebagai contoh kisah, pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Ubay. Oleh karena itu, simak kisah berikut ini. Pada suatu ketika terjadi pertengkaran besar antara kaum Muhajirin dan Ansor. Di dalam pertengkaran tersebut, tiba-tiba datanglah Abdullah bin Ubay yang memanfaatkan situasi untuk semakin memecah belah Muslim Muhajirin dan Ansor. Tiba-tiba Ubay berdiri di tengah-tengah mereka dan berpidato di depan mereka. Ubay berkata, "Lihatlah orang-orang yang telah kalian tolong dan diberikan tempat tinggal, ternyata telah mengkhianati kalian. Wahai kaumku, jika kalian mencintai diri kalian, maka janganlah menolong kaum Muhajirin lagi." Kemudian kedua kaum tersebut tercengang melihat perkataan yang diucapkan oleh Ubay. Provokasi ini terdengar oleh salah seorang sahabat bernama Zaid bin Arqam. Kemudian Zaid pun melaporkan perilaku Ubay kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun langsung mendatangi kaum tersebut dan menjumpai Ubay bersama dengan Zaid bin Arqam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Zaid, "Wahai Zaid, apakah engkau memiliki dendam kepada Ubay?" Zaid menjawab, "Tidak ya Rasul." Rasul bertanya kembali kepada Zaid, "Apakah benar peristiwa yang engkau laporkan ini wahai Zaid?" "Benar ya Rasul," ucap Zaid kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abdullah bin Ubay, "Wahai Abdullah, benarkah apa yang dikatakan oleh Zaid?" "Tidak ya Rasul, demi Allah dan demi Al-Quran yang diturunkan kepadamu, sesungguhnya Zaid yang telah berbohong kepadamu." Hal itulah yang diucapkan oleh Ubay kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar perkataan Ubay, Umar bin Khattab yang ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panas di dalam dirinya sehingga ingin membunuh Abdullah bin Ubay karena ia mengetahui bahwa Ubay seringkali berbohong dan menfitnah orang lain, tetapi ia seringkali mampu untuk mengelak dari tuduhan-tuduhan tersebut. Hal itulah yang menyebabkan turunnya surah Al-Munafiqun ayat 1 hingga 8 yang menjelaskan
kisah dari Abdullah bin Ubay yang senantiasa selalu berkata bohong. Sampailah suatu saat terdengar bahwa Abdullah bin Ubay jatuh sakit dan meninggal dunia. Nah, anak-anak Ustadz semuanya, dari kisah tadi dapat kita ambil pelajaran bahwa kita senantiasa harus menghindari senang berkata bohong, ingkar janji, dan tidak dapat dipercaya. Karena perbuatan itu semua akan merusak diri kita untuk menjadi orang-orang yang lebih baik. Salah satu caranya untuk menghindari perbuatan tersebut adalah dengan cara memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika minal fakri wal kufri wal fusuki wasyiqaq wan nifaki wasum'ati warriya. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kefakiran, kekufuran, kemunafikan, kefasikan, kedurhakaan, berbangga diri, dan senang pamer kepada orang lain. Hadis riwayat Al-Hakim, nomor hadis 1944. Nah, anak-anak Ustadz semuanya, demikianlah video pembelajaran dari Ustadz. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.